Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsatal Firdaus dari Prodi Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan monogastrik. Sistem pencernaan hewan monogastrik pada babi. Sistem pencernaan pada babi terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau stomach, usus halus atau small intestine, usus buntu, usus besar, anus. Mulut. Mulut merupakan tempat di mana pakan pertama kali masuk ke sistem pencernaan dan juga di sini terjadi proses pemecahan pakan dengan cara dikunyah. Mulut berfungsi melembabkan dan melunakkan pakan. Selain itu, lidah dalam juga membantu untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung. Lambung adalah tempat di mana asam klorida yang dikeluarkan oleh sel dinding lambung. Selain itu, penambahan asam klorida pada makanan menyebabkan terjadinya pemecahan ikatan kimia di dalam makanan dan terbentuknya partikel kecil karbohidrat, protein, lemak. Usus halus. Usus halus merupakan saluran yang terbentuk spiral sehingga dapat menempati ruang kecil. Selain itu, di bagian utama usus halus yaitu duodenum terjadi penambahan sekresi dari hati dan pankreas. Cecum atau usus buntu terletak di bagian depan usus besar dan umumnya kurang memiliki fungsi. Di sini terjadi pemecahan serat dalam jumlah kecil atau terbatas di mana mikroba menghasilkan enzim selulosa yang memecah selulosa atau serat kasar. Usus besar umumnya ukurannya lebih pendek dari usus halus, memiliki diameter lebih besar. Fungsi utama adalah menyerap air. Anus merupakan lubang sistem pencernaan yang dikeluarkan dari tubuh pakan yang tidak dicerna atau tidak diabsorpsi akan dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Sistem pencernaan pada ayam yaitu pertama paruh, kerongkongan, tembolok, proventriculus, empedal, usus halus, usus buntu, rektum, dan kloaka. Karena mulut atau paruh merupakan tempat di mana pakan pertama kali masuk sistem pencernaan, tetapi ayam tidak memiliki gigi, sehingga pakan pertama kali masuk sistem pencernaan dengan cara dipatok dan ditelan tanpa dikunyah. Kerongkongan adalah saluran yang membawa makanan dari mulut ke tembolok. Fungsi utama kerongkongan pada unggas adalah menyimpan sehingga sifat kerongkongan ayam sangat elastis. Tembolok merupakan pelembaran dan tempat penyimpanan sementara pakan yang masuk. Di sini pakan dilunakkan dengan adanya penambahan air. Proventriculus merupakan dua kelenjar tubular yang mengeluarkan mucus dan kelenjar gastrik yang menghasilkan asam klorida. Empedal berbentuk bulat dan tersusun dari serbut otot yang kuat dan padat. Di sini proses pemecahan oleh HCl dan pepsin yang dikeluarkan oleh sel proventriculus diteruskan. Usus halus di sini terjadi pemecahan nutrien dalam pakan secara enzimatis dan terjadi penyerapan hasil pemecahan enzimatis. Cecum pada ayam sama fungsinya seperti pada babi. Rektum bagian usus antara segmen ileum usus halus dengan kloaka adalah rektum. Secara morfologi, rektum mirip usus halus, filinya lebih kecil. Kloaka merupakan saluran yang membuka dan berhubungan langsung dengan anus.
di bagian terujung. Sistem pencernaan pada kuda meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus buntu, dan rektum keloka. Mulut kuda dilengkapi dengan gigi yang berjumlah 36 dan 40 mulut pada kuda di bagian atas menjorok keluar atau menjorok masuk ke dalam menggunakan pempakan. Di dalam sistem pencernaan kuda terdapat 3 kelenjar yang mengekspresikan saliva, yaitu parotid, submaxillary, dan sublingual. Kerongkongan membawa makan dari mulut ke lambung. Lambung kuda berukuran kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, sehingga jumlah pakan pada kuda terbatas. Usus halus kuda memiliki panjang mencapai 21 meter. Sistem pencernaan pada kelinci meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus buntu, dan kloaka anus. Mulut makanan nabati yang merupakan jenis makanan kelinci dimakan dan masuk mulut melalui geranggang bibir. Di antara esofagus dan lambung terdapat kardia, yaitu tempat terdapatnya katup yang disebut cardiac sphincter. Lambung seperti halnya monogastrik yang lain di sinir terjadi pemecahan kimiawi makanan dengan adanya HCl dan pemecahan enzimatis dengan adanya pepsin. Usus halus seperti halnya hewan monogastrik lainnya, usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, cecum. Kontraksi yang terjadi di kolon atau berupa gerakan peristaltik mendorong digesta ke arah kolon dan menyerap air sebelum menuju anus. Ya, bisa dilihat gambaran sistem pencernaan pada kuda, ayam, kelinci, dan babi. Perbedaan sistem pencernaan pada babi, ayam, kuda, kelinci. Pencernaan pada babi, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 3 alat pelengkap, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Gigi berguna untuk pencernaan mekanik, memecah makanan dan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dengan mudah dapat ditelan. Sistem pencernaan pada ayam tidak mempunyai bibir, lidah, pipi, dan gigi sejati. Bagian mulut atas dan bawah tersusun atas lapisan tanduk. Bagian atas dan bawah mulut dihubungkan dengan ketenggorokan berfungsi seperti engsel. Lidah unggas, keras, dan runcing seperti mata anak panah dengan arah depan. Urutan sistem digasi kelinci dalam sebagian berikut. Mulut. Di dalam mulut terjadi pemecahan secara mekanik, yaitu dengan jalan mastikasi bertujuan untuk memecah pakan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencampurnya dengan saliva yang agar mudah ditelan. Perbedaan hewan ini tidak jauh berbeda, hanya pada beberapa hewan seperti kelinci dan kuda mempunyai cecum besar, dan pada kelinci juga karena tidak bisa mencerna makan dengan baik, maka fesesnya dimakan kembali. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.